Ayan berjanji berikut Kak Ayan akan bangun lebih awal lagi. Nah gitu dong Kak, kan kita murid Tuhan. Jadi kita harus memberikan contoh dan sambil belajar untuk memuliakan orang lain. Oke, siap. Kak, kalau begitu ayo kita mulai teruskan dulu kita. Soalnya teman-teman yang ada di rumah pasti udah nunggu. Oke Chelsea dan Chelsea, ayo kita sapa teman-teman kids kita di rumah. Oke. Shalom kids, sungguh bersukacita sekali kita bisa berkumpul bersama Kak Ayan, Chelsea dan teman-teman kids di rumah untuk beribadah bersama lagi. Iya Kak Ayan, Chelsea juga bersukacita. Nah teman-teman yang di rumah apa kabar? Dan pastinya bersukacita juga kan? Dan pastinya juga kabarnya baik. Iya dong Chelsea, karena Kak Ayan percaya teman-teman kids di rumah pasti membangun hubungan bersama Tuhan. Dan ingat, sumber sukacita itu hanya berasal dari Tuhan saja. Betul Kak Ayan. Kak Ayan, ayo kita puji Tuhan. Ayo, tapi sebelum itu Kak Ayan minta Chelsea untuk berdoa. Oke Kak, ayo teman-teman yang di rumah kita berdoa. Mari kita sebentar berdoa. Tuhan, saat ini kami akan menaikkan ibadah sekolah minggu kami, tuntut dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya doa kami, halia, amin. Wah, Kak Anita senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman. Dan Kak Anita juga bersukacita karena sudah bersama-sama dengan teman-teman memuji Tuhan. Oh ya teman-teman, Kak Anita punya cerita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu lagi, kami bisa memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, berikan telinga seorang murid kepada kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan dan kami bisa lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Teman-teman tahu kan Tuhan Yesus punya 12 murid yang selalu setia bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, di antara ke-12 murid Tuhan Yesus ini ada yang bernama Filipus. Dia berasal dari kota Betsaida. Waktu Tuhan Yesus memanggil Filipus untuk menjadi murid Tuhan Yesus, Filipus sangat girang sekali dan Filipus mau mengikuti Tuhan Yesus menjadi murid Tuhan Yesus. Filipus ini murid Tuhan Yesus yang senang sekali bersaksi. Saat dia ketemu Tuhan Yesus,
dan Tuhan Yesus mengajak dia untuk menjadi murid Tuhan Yesus, dia langsung berlari-lari, dia pergi ke temannya yang bernama Nathanael dan menceritakan tentang Tuhan Yesus. Dia cerita ke Nathanael bagaimana dia bertemu dengan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan mengajak dia untuk menjadi muridnya. Sejak saat itu teman-teman, Filipus menjadi murid Tuhan Yesus. Dan bersama dengan ke-11 murid Tuhan Yesus yang lain, kemana-mana mereka selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Filipus ini seorang murid yang sangat baik. Saat Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, Filipus memperhatikannya dengan sangat-sangat baik. Saat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, Filipus memperhatikannya juga. Saat Tuhan Yesus mengusir setan, Filipus juga memperhatikannya. Dia banyak belajar dari Tuhan Yesus. Filipus dan ke-11 murid Tuhan Yesus yang lainnya selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga dan mengirimkan Roh Kudus-Nya ke atas semua murid-muridnya termasuk Filipus. Sejak saat itu Filipus sangat semangat sekali untuk melayani Tuhan. Dia pergi ke bait Allah untuk mengajar orang-orang banyak. Dia ke Samaria untuk menyembuhkan orang sakit. Dia mengusir setan. Dan teman-teman tahu ada seorang penyihir yang sangat jahat. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, Filipus menceritakan tentang Yesus Kristus kepada orang itu, kepada si penyihir itu, sampai penyihir itu bertobat dan menyembah Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan teman-teman, pada satu ketika teman dari Filipus yaitu Petrus dan Yohanes datang kepada Filipus, mengunjungi Filipus. Kemudian mereka berdoa bersama-sama, mereka bertiga, Filipus, Petrus dan Yohanes, dan banyak orang Samaria datang ke rumah itu, ke tempat mereka berdoa. Mereka pun berdoa bersama-sama dengan Filipus, Petrus dan Yohanes. Saat mereka melihat orang Samaria yang ikut berdoa dengan mereka, mereka bertiga pun berdoa dan meminta Roh Kudus untuk turun ke atas semua orang Samaria yang ada. Dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang berbeda-beda. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah teman-teman, pada saat itu si penyihir lewat di muka rumah itu. Dia melihat, wow, dia terkagum-kagum karena banyak sekali orang Samaria yang berkata-kata, berbahasa dengan bahasa yang berbeda-beda. Dan banyak sekali orang Samaria yang bernubuat. Dan si penyihir ini ingin seperti mereka, orang-orang Samaria itu bisa mempunyai karunia. Dan dia pergi kepada Petrus, Filipus dan Yohanes. Kemudian dia bilang, "Guru, biarkan saya berkata-kata seperti mereka, akan saya bayar berapapun banyaknya." Kemudian Petrus datang kepada si penyihir ini dan Petrus berkata kepada penyihir ini, "Karunia dari Tuhan tidak dapat dibeli. Kamu akan mendapatkan karunia itu kalau kamu bertobat sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus." Kemudian si penyihir ini bertobat, dia mengaku kesalahannya, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan saat itu Petrus, Filipus dan Yohanes berdoa bagi si penyihir ini, dan Tuhan Yesus mengirimkan dari surga Roh Kudus-Nya ke atas penyihir ini, dan dia mulai berbahasa roh, mulai berkata-kata dengan bahasa yang sangat asing, dan dia dipenuhi oleh karunia-karunia yang daripada Tuhan. Nah teman-teman, dari cerita firman Tuhan sore hari ini kita dapat belajar bahwa kita harus menjadi seorang murid yang baik, yang selalu mendengarkan apa yang guru ajarkan dan melakukannya. Kemudian kita juga harus rendah hati untuk menerima teguran dari guru kita. Guru kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebenaran kepada kita dan kita harus melakukannya. Kita harus menjadi murid Yesus yang sangat baik, yang mau menceritakan tentang Yesus, yang mau mengajar kepada semua orang tentang Yesus dan mengajak orang-orang untuk dapat menjadi murid Tuhan Yesus. Oke teman-teman, siap menjadi murid Tuhan Yesus? Katakan saya. Sampai jumpa minggu depan ya dengan cerita yang sangat bagus. Bye. Nah teman-teman, setelah mendengar cerita firman Tuhan tadi, kita pasti mau belajar menjadi murid yang taat kepada pemimpin yang telah dipercayakan kepada kita kan? Iya, Chelsea juga mau menjadi seperti murid yang rendah hati, yang mau memuridkan orang lain. Yes, betul dong Chelsea. Kita akan belajar untuk memuridkan orang lain. Nah teman-teman, di komunitas yang benar, kita akan belajar dan dipersiapkan menjadi murid yang dapat memuridkan orang lain. Oke, siap Kak.
Nah teman-teman, salah satu menjadi murid Tuhan yaitu memberikan persembahan. Yeay, saatnya kita memberikan persembahan. Teman-teman, ayo berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Berikut cara kita memberikan persembahan. Terima kasih untuk persembahannya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan di jam yang sama dan channel yang sama. Siapkan waktu teman-teman ya. Tetap rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa dan melakukan firman-Nya. Dan salam sehat. Tuhan Yesus